What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini gue ingin ngebahas mengenai pembahasan yang cukup menarik di mana gue bisa ngebuat toko klien gue dalam waktu 3 bulan omsetnya dari 9 juta menjadi 140 juta. Apakah ini kenyataan? Yes, ini kenyataan. Di sini gue bisa kasih lihat kalian bahwa yang sudah terjadi seperti apa ya. Nih, ada screenshotannya. Di bulan 5 itu omsetnya 9 juta dengan pesanannya 201. Kemudian di bulan 6 itu di 6 juta di orderan 184. Di bulan 7 itu di 55 juta pesanan di 1184. Dan di bulan 8 omsetnya di 140 juta di pesanan 4144. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, loh kok bisa? Gimana caranya? Apakah gue melakukan hal yang curang atau gimana? Nah, di video ini pengen gue bahas. Tapi disclaimer dulu bahwa ini kenyataan, tapi bukan berarti gue adalah dewa yang bisa ngebuat toko kalian itu bisa berkembang legit banget. Semua tergantung kepada kalian gimana, produk yang kalian jual gimana, tingkat keaktifan kalian seperti apa, terus berhubungan dengan guanya seperti apa, dan kalian tuh kooperatif atau enggak. Karena semua tergantung. Kita nggak bisa kayak gue bilang kayak, oke, lu pasti gede. Bullshit menurut gue. Karena gue realistis aja, dimana gue bisa kasih kalian strategi, gue bisa kasih kalian analisa, gue bisa bantu handling iklan kalian dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa diajak kerja sama, atau mungkin kalian tidak mau berproses orangnya, itu juga sulit. Karena ini gue bisa bilang berkembang bisa, tapi apakah gue pernah ada toko yang cukup butuh waktu kayak misalnya 4 bulan, 5 bulan baru berkembang? Ada yang butuh waktu 7 bulan, ada. Itu semua tergantung. Gak bisa kayak tiap bulan pasti meningkat terus. Kan kita lihat tergantung kondisi market juga, produk yang kalian jual, harga kalian, terus level toko kalian tuh ada di mana. Semua tuh ada prosesnya, jadi gue realistis. Gue gak pernah bilang kayak kalau lu pakai jasa gue, lu pasti naik. Gak mungkin, bullshit menurut gue. Jadi gue realistis aja teman-teman. Cuman di sini menarik aja pengen gue bahas gitu loh. Oke, lanjut ya. Oops, wait. Oke. Di sini gue tulis fake order ya. Kok bisa begitu? Tentu saja bukan fake order, melainkan mengetahui apa objektif dari meningkatkan toko ini. Tentu saja toko dan produknya. Jadi gue bisa bilang di sini bahwa gue sama sekali nggak ngelakuin fake order. Jadi benar-benar full ini tanpa ada kecurangan. Tapi gue mengetahui apa sih objektif yang pengen gue maksimalkan di toko ini untuk meningkatkan penjualan dan traffic untuk produknya dan juga untuk tokonya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di bulan 9 aja nih, ini sampai tanggal 21 September 2023 yang berarti baru kemarin ya, itu omsetnya udah di 144 juta di pesanannya 4.600. Jadi ada peningkatan lagi sebesar 65%. Jadi ini peningkatannya gue bisa bilang tiap bulan cukup oke. Bukan cukup oke sih, tapi oke banget ya. Jadi apa sih yang gue lakukan? Nah, kalian bisa lihat di poin ini, gue fokus untuk pengunjung, meningkatkan pengunjung untuk si produk. Jadi gue perbanyak pengunjung dari si produk supaya algoritmanya semakin oke. Terus gue juga lihat perkembangan produknya seperti apa, sehingga gue mengetahui nih, oh mana nih produk-produk yang sekiranya bisa bawa orderan yang mantep gitu loh. Kemudian yang kedua, fokus kepada potensial buyer. Kita mengetahui bahwa oke, gue terkadang melihat kita perbanyak dapetin klik, kita banyak dapetin pengunjung, tapi apakah mereka itu adalah potensial buyer kita? Atau cuma dapetin klik-klik sembarangan, atau cuma dapet klik yang sekiranya customer-nya sebenarnya nggak potensial. Jadi gue lebih suka kita menemukan customer yang potensial. Meskipun awalnya mungkin, wah boros nih segala macam iklannya, atau mungkin kayaknya ngelakuin promosi kayaknya nggak efektif. Ya udah, namanya juga kita testing. Setidaknya kita bisa mengetahui perkembangannya gimana, pengunjung yang datang gimana, terus apakah dia potensial atau enggak, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu fokus untuk menambahkan reseller. Karena gue mengetahui bahwa untuk toko ini secara harga itu masuk banget di market. Dan gue suka banget dimana produknya juga kemungkinan banyak resellernya sangat-sangat besar. Kemudian harga juga masuk, sehingga gue berpikir kayak, oke,
gue coba untuk meningkatkan dari sisi reseller. Jadi pada pembeliannya ke online. Bukan berarti gue nggak nyuruh untuk kayak, boleh gak sih kayak ordernya via WhatsApp? Boleh, gue menyarankan juga. Cuman kalau misalnya mereka mungkin mau dapet harga lebih murah, gratis ongkir, atau mungkin pengen dapat promo-promo dari Shopee, atau mungkin pengen nyoba-nyoba dulu, ya udah silahkan belanja di Shopee. Jadi gue berfokus untuk menambahkan reseller. Selain daripada yang pertama adalah meningkatkan pengunjung dan potensial buyer dulu. Nanti kalau misalnya ada yang nyangkut, pasti nanti jadi reseller. Kemudian fokus untuk memperbanyak order. Jadi gue lihat nih rata-rata reseller pada belinya berapa. Oke, ternyata pada belinya di angka sekian. Gue langsung mikir lagi, oke, gue harus ngapain nih supaya dia konsisten terus nih dapat di angka sekian. Kemudian cara ningkatin jumlah orderannya gimana dan sebagainya. Nah itu dipikirkan supaya apa? Ketika kita mengetahui objektif yang mau kita lakukan, kita jadi tahu nih step-stepnya kita mau ngapain. Jadi kita analisa, kita kasih strategi kayak gitu. Kemudian fokus cuan. Ya sebenarnya udah pasti kalau misalnya pembeliannya kuantitinya besar atau mungkin pembeliannya banyak, udah pasti ujung-ujungnya cuannya juga mantep ya. Cuman di awal ya menurut gua itu hak kalian masing-masing. Kalian mau ambil cuan yang gede, sedang atau kecil itu hak kalian masing-masing. Karena kalian yang punya tokonya, kalian yang punya produknya. Cuman yang gue bilang sekali lagi, kalau misalnya sekiranya produk kalian kayaknya kurang oke di harga sekian, di harga jual sekian ya, itu jangan dipaksakan. Meskipun cuannya jadi menipis. Tapi kalau misalnya jadi dead stock atau perputaran jadi lama, ya buat apa kalian pertahanin? Jadi, kalian harus pintar dalam memanajemen toko kalian dan produk jualan kalian. Nah, di sini gue juga tulis, mengapa kenaikan begitu pesat? Untuk toko ini objektifnya adalah reseller dan pengunjung, seperti yang tadi gue infokan. Karena secara harga sangat kompetitif sehingga memperbanyak reseller dan pengunjung akan berdampak positif untuk toko. Di sini kan poinnya adalah di bulan 5 omsetnya di 9 juta, pesanan di 200, di bulan 9 sampai tanggal 21 itu udah ordernya 4 ribuan, omsetnya udah di 144. Jadi naiknya cukup drastis ya teman-teman. Karena ya kembali lagi gue bilang, objektifnya gue tahu, terus gue ngincar reseller sama pengunjung. Karena ya oke, harganya oke, terus produknya oke, resellernya juga bisa banyak, jadi gue perbanyak aja dari segi reseller dan pengunjung. Kemudian bikin sesuatu yang menarik, sehingga reseller atau pengunjung akan lebih kayak, oh kayaknya produknya oke nih, jadi dibeli. Kemudian mempunyai daya beli kayak reseller kalau mau jual kembali pun kayaknya oke gitu harganya. Jadi pikirnya lumayan jangka panjang sih teman-teman, jadi nggak cuman jangka pendek. Kalau misalnya dari awal lu cuma mau cuan doang, oke, awalnya cuan-cuan gede, nggak masalah. Semua seller punya strategi masing-masing dan cara mainnya masing-masing. Gue nggak bilang cara gue tuh paling benar, nggak juga. Ada juga caranya yang oke kok, ada juga yang mungkin lo mau pertahanin segitu-segitu aja ya nggak masalah juga. Karena semua seller punya hak lah ya. Tapi yang gue bilang aja, kalau misalnya kalian merasa produknya kurang mantep atau harga kalian kurang oke, ya jangan dipertahanin. Cuma kembali lagi terserah kalian. Kalian kan yang punya tokonya. Memang beberapa produk sudah memiliki ulasan dan penilaian yang bagus sehingga ini akan lebih memudahkan untuk growing. Jadi bisa dibilang kayak ada beberapa produk, ada some produk itu memang secara ulasannya itu udah oke lah. Rata-rata udah ada yang di atas 100, ada yang di atas 50, terus sudah ada penilaiannya juga cukup banyak. Jadi oke, akan jauh lebih mudah. Seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya bahwa kalau lu punya produk yang secara penjualan dan penilaiannya itu cukup banyak, itu akan lebih mudah untuk growth tokonya. Kenapa? Karena udah ada trust-nya teman-teman, udah ada trusted-nya. Kemudian dari produk tersebut juga bisa bawa traffic untuk produk-produk yang lain. Jadi dari penjualan yang seperti ini contohnya, itu atau yang seperti ini ya, yang penilaiannya 10 atau 65 terjual, ini akan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah untuk mendapatkan orderan. Jauh lebih mudah untuk dapetin orderan, ya betul. Orderan dan konversi ya, dan CVR. Jadi setelah gue melihat tokonya, kan gue memang lihatnya dari banyak parameter, banyak faktor yang gue lihat. Jadi gue gak coba berpatok pada, oke, harga jualnya kayak kurang masuk nih, enggak juga. Karena banyak juga klien-klien gue yang harga jualnya lebih tinggi daripada market tetap bisa naik, tetap bisa laku. Kembali lagi sih, udah gitu gue juga ngeliat karakter daripada si owner. Apakah ownernya bisa diajak koordinasi, corporation gitu loh. Jadi
gue nggak bisa bilang kayak kalau lu pakai jasa gue lu pasti naik. Nggak, gue sekali lagi bilang itu bullshit, karena ini kembali lagi kepada kerjasama kedua belah pihak. Kalau sama-sama mau gede, gue pasti membantu. Kemudian kalau misalnya diajak diskusi, diajak suruh ngelakuin apa ya, kayak oke, gue anjurkan untuk ngelakuin hal ini, tapi kalau nggak mau diikutin terus tidak berkembang, ya bukan salah gue juga gitu loh. Jadi semua kembali lagi juga kepada karakter kalian masing-masing. Cukup realistis bukan? Kemudian jumping strategi, gue membuat customer itu melompat ya, jadi melirik. Jadi jumping strategi yang gue maksud adalah si customer itu melompat untuk melirik produk-produk lain sehingga kita mendapatkan klik dan CVR yang lebih banyak. Sekaligus kita akan mengetahui mana produk potensial berikutnya. Jadi satu customer dia bisa melihat banyak produk bercabang. Di sini kita dapetin klik, kita dapetin pengunjung ya, traffic, terus dapetin konversi juga. Nah dari sini kelihatan nih, oh produk-produk mana nih yang sekiranya tiba-tiba banyak peminatnya, produk-produk mana yang sekiranya customer tersebut itu suka, yang padahal produk tersebut belum kita promosikan, belum kita iklankan, belum kita apa-apain lah. Itu nanti kelihatan. Nah itu harus dicek, harus dianalisa. Nah jadi menurut gue jumping strategi ini juga penting, tapi kembali lagi objektif kalian apa, karena setiap toko, setiap produk, dan setiap kategori itu strateginya beda-beda. Cuman di toko ini gue pakai jumping strategi, jadi bukan berarti kalian harus ngikutin, nggak juga kan, semua kembali lagi kepada yang kalian jual gitu loh. Kemudian stok dan variasi. Tidak dipungkiri bahwa membuat customer nyangkut di produk kita sampai check out karena pengaruh variasi juga, baik variasi warna, ukuran, dan model. Kebetulan untuk toko yang ini itu model, ukuran, dan warnanya itu cukup banyak teman-teman. Jadi rata-rata customer udah pasti kemungkinan nyangkut lah, pasti nyangkut. Jadi secara konversinya lebih mantep gitu loh. Namun hati-hati, variasi terlalu banyak juga bisa menjadi bumerang kepada produk lain, sehingga customer tidak melirik produk lain. Pintarlah dalam membuat variasi produk. Ini harus digarisbawahi ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue juga pernah menemukan toko yang terlalu banyak variasi untuk produk tersebut, sehingga ya customer pasti beli untuk produk itu, tapi customer tersebut malah nggak ngelihat produk-produk lain. Jadinya customer itu doang yang maksud gue produk itu doang yang naik, yang produk lain kurang naik. Karena apa? Karena terlalu digabung dalam satu variasi. Jadi bisa bumerang juga. Karena kan gue berpikir kayak kalau lu mau gede tokonya ya lebih baik kayak semua produk itu punya ulasan lah, punya trafficnya. Semakin banyak produk hero kalian, semakin banyak pembeli untuk produk-produk yang lain, itu kan lebih bagus daripada satu produk doang yang naik gara-gara variasi terlalu banyak. Cuma kembali lagi, itu terserah kalian karena kalian yang punya toko, oke? Kemudian identify dan awareness. Toko kamu jual apa sih? Apa yang kamu fokuskan? Itu akan membuat customer, reseller akan semakin melirik produk yang kamu jual. Semakin kamu kuat di kategori atau produk kamu, maka ini soalnya tipe ya, makan ya. Maka mereka akan berpikir bahwa kamu punya fokus dan harga kamu oke karena kamu fokus, tidak untuk semua toko. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau lu punya produk nih teman-teman, lu fokus ke produk tersebut, lu benar-benar kayak jualnya produk itu doang atau kategori itu doang, customer akan merasa bahwa kamu itu fokus di kategori tersebut, dan mereka akan berpikir bahwa harga kamu akan oke karena kamu fokus ke arah sana, dan dia juga merasa kayak produk kamu cukup lengkap karena kamu fokus kayak gitu. Jadi tapi ini nggak valid juga teman-teman ya, karena toko palu gada pun ada kok yang bisa besar gitu loh. Jadi ini lebih kayak untuk toko ini memang berfokus kepada satu kategori, jadi pertumbuhannya juga cukup oke. Tapi toko palu gada atau toko-toko campur-campur itu juga masih bisa gede kok, jadi aman-aman aja. Nah jadi itulah tips dari gue teman-teman, gimana caranya gue membuat toko ini dalam 3 bulan omset dari 9 juta jadi 140 juta ya teman-teman ya. Jadi kalau mau bisnis lebih berkembang untuk dunia digital, baik konten kreator, affiliate, apapun itulah cara dapetin cuan di era digital, silahkan nonton channel YouTube Rio Gandhi ya. Ya kali tidak subscribe Rio Gandhi. Terus jangan lupa like, jangan pelit juga teman-teman. Dan buat teman-teman di sini, semoga dengan video ini dapat membantu kalian. Udah lama gue nggak gambar-gambar seperti ini dan gue nggak buat materi seperti ini. Jadi semoga terbantu. Beberapa dari kalian juga bertanya kayak, coba kasih lihat dong. Simple teman-teman. Karena menurut gue tidak perlu selalu dikasih lihat. Karena yang gue omongin di YouTube channel gue, kalau misalnya teman-teman di sini nonton bener-bener, itu pasti kalian tahu bahwa gue beneran seller, gue beneran punya toko, dan yang gue ngomongin semuanya realistis.
gue nggak muluk, gue nggak ngejanjiin, gue nggak kasih kalian sesuatu yang kayak sok diwah-wahin. Gue ngomong pada kenyataan. Kalau lagi sepi, gue ngomong sepi. Kalau produknya kayaknya kurang oke nih, kategori ini kayak kurang oke, terus strategi kurang oke, gue ngomong kurang oke, terus apa yang gue lakukan, strategi-strategi, karena itu semua berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan gue juga nggak nyuruh kalian untuk oke, lo harus pakai jasa gue, oke, lo harus beli course gue, enggak. Nih gue ngomong ya, mungkin gue bisa bilang kayak gue adalah salah satu orang yang berbeda. Maaf teman-teman, kameranya mati karena tadi baterainya lowbat tinggal 5%. Jadi gue ingin menyampaikan bahwa gue adalah salah satu orang yang berbeda, dimana gue akan bilang bahwa lu gak usah beli course gue, lu gak usah ikut jasa-jasa gue, terserah lu. Itu gue gak pernah memaksakan, karena pada dasarnya di sini gue sifatnya hanya sharing dan gue demen aja untuk nge-sharing. Cuman kalau misalnya teman-teman di sini pengen, ya bisa-bisa aja. Cuman gue nggak memaksa dan gue emang nggak jual gini-ginian. Jadi saran dari gue, tolong perbaiki toko online kalian, dan sampai saat ini toko online itu masih bisa berkembang meskipun kalian baru mulai di hari ini. Terus semangat, jangan pantang menyerah. Sekali gue ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk yang pengen join grup telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue atau kelas-kelas offline gue atau face-to-face meeting, itu bisa ke nomor ini. Oke? Semoga membantu, dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.